Itu loh. Jadi industri mobil dengan ekosistem baru ya, bukan yang mobil sama motor. ya. Kita udah bikin simulasi. Waduh, savingsnya luar biasa. Ya. Jadi kalau strategi kita benar, will kita ada, insya Allah kita bisa hidupkan lagi industrialisasi. Ini berpikirnya nggak cuma saya- satu dua langkah ini. Bapak nggak mikir 1-2 langkah ini, mikirnya harus 100 langkah ini. Enggak, saya tadi boleh 100 langkah, tapi intinya, what is the basic problem? The root of the problem, apa, akar masalahnya apa? Nah, ini yang kita atasi. Beliau, oke, benar. Kita butuh good quality jobs for the educated. But we also need massive jobs for the common, orang-orang biasa yang ingin hidup dengan baik. Kan itu yang harus kita juga. Jadi that's why kita terpaksa, ya, menurut saya kita terpaksa multi front. Semua sektor harus kita kerjakan serentak. Memang berat, memang banyak orang mengejek kita. Indonesia nggak mungkin berhasil, tapi saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Itu bedanya itu. Kalau kita yakin berhasil, insya Allah berhasil. Nah, itu pengalaman saya gitu, ya kan? Tapi everything berdasarkan realita, ya kan? Fakta. Realita. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita punya semua kok. Masalahnya kita tidak mampu manage, itu aja. Sekarang kita harus rubah. Makanya tadi itu salah satu ya, semua permainan-permainan yang tidak benar harus kita tinggalkan. Ya. Ekonomi lagi, Pak. Silakan. Mas Faisal. Mau bicara apa? Mau bicara seni pun boleh. Itu ekonomi dulu. Mau bicara sepak bola, aku paling suka. Iya. Mas Faisal, silakan Mas Terima Faisal. kasih Bang Moderator. Terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo. Ini pertama kali saya diundang ke sini berdialog langsung dengan Bapak. Sebetulnya tadi ketika Pak Prabowo menyebut masalah industrialisasi dan hilirisasi, sebetulnya saya mau bertanya soal itu karena kami di KOR banyak sekali melakukan kajian kaitannya dengan industri, termasuk EV tadi dan juga ke daerah-daerah smelter, Pak. Tapi sepertinya untuk yang round pertama ini saya ingin menanyakan tentang yang sedang hangat dibicarakan sekarang. Jadi dampak daripada perang terhadap ekonomi domestik kita, Pak. Kita tahu harga minyaknya kan sudah sempat beberapa kali menyentuh $100 per barel. Rupiah juga sudah sempat menyentuh 17.000 per US dollar. Jadi dari hitung-hitungan kami sendiri di Korpa, memang kalau dalam waktu yang panjang, ICP harga minyak dunia itu di atas $80 per barel dan nilai tukar rupiah di sekitaran 17.000, memang dampaknya ke pembengkakan subsidi energi itu bisa lebih dari 100 triliun tambahannya saja, Pak. Itu artinya kalau dibandingkan persentase terhadap PDB berarti sudah tembus 3%. Nah, saya mendengar dari media bahwa Pak Prabowo ingin menahan itu, bahwa defisit APBN tidak tembus 3%. Tapi pertanyaannya bagaimana, Pak? Karena concern kami kalau seandainya menahan 3% itu dilakukan dengan efisiensi yang caranya sama dengan tahun lalu 2025, kita sudah saksikan sendiri, Pak, bagaimana dampaknya. Saya ketemu dengan banyak pelaku. Dampaknya bagaimana? Termasuk di daerah, Pak. Di daerah, kalau Bapak ingat ada gejolak di Pati, gejolak di beberapa daerah yang lain, itu karena susah untuk mencari jalan keluar bagi daerah untuk terpaksa mereka menaikkan pajak. Karena transfer ke daerah kan dipotong, Pak. Karena efisiensi juga. Nah, jadi apakah cara untuk efisiensi yang Bapak ingin lakukan sama? Ataukah mungkin ada cara yang lain, Pak? Misalnya, contohnya begini, Pak. Apakah ada terpikir cara untuk refocusing misalnya, Pak, ya? Termasuk misalnya mengalihkan sebagian daripada program-program yang sudah ada yang banyak alokasi anggarannya, termasuk mungkin program prioritas, ke pos-pos yang sifatnya tanggap darurat ini, Pak. Oke, saya jawab. Iya, Pak, silakan. Pertama, tolong Anda cek Ya. transfer ke daerah mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Ya.
Ya, kalau tidak salah yang dipotong juga yang bersifat tidak produktif. Dan saya ingin jelaskan, waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar. Ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Pak Muhammad.